arus listrik, ampere, terus intensitas cahaya, adalah jumlah mol, jumlah satuannya bukan jumlah mol satuannya saja, tapi jumlah satuannya mol. Oke, baik. Terus pada hari ini kita akan bahas tentang zat dan perubahan, tapi pada ciri-ciri lebih ke ciri-ciri zat dan sifat zat. Ada yang tahu sifat zat? Apa sifat zat? Sifat zat itu dibagi dua kan? Iya. Apa? fisika dan kimia. Secara fisika dan kimia. Kalau secara fisika terjadi perubahan apa pada fisika? Kalau fisika terjadi perubahan apa? Fisika. Contoh dari perubahan fisika apa? Pembakaran kertas. Pembakaran kertas. Apa yang Air. apa? Air yang beku menjadi air yang beku. Aku menjadi cair. Rasanya Es cair. Ibu bagi kalian dalam kelompok. Kelompok satu. Yang kelompok satu kemarin ibu sudah bagikan. Kelompok satu berada di sebelah sini, sebelah sini. Kelompok satu. Seperti yang sudah dikatakan tadi, sifat zat itu dibagi menjadi dua. Sifat zat secara sifat fisika dan sifat kimia. Ada bawah semua mana? Mana kamu yang depan? Kamu hanya bawa ini saja. Nanti dibagikan. Sebenarnya itu tentang wani akan saya. Kalau lilin meleleh itu, kamu bagaimana cara lilin meleleh? Ya dipanaskan toh? Bukan kamu isi dalam lemari? Es. Ya toh? Sudah. Perhatikan di situ. Biar pedenya masing-masing kelompok lihat di situ, duduk yang baik, maju. Ambil tiga itu. Ayo bagikan. Lilin itu bagikan. Bagi rumah. Jangan dibuat. Perhatikan di situ. Sambil mengamat ya. Lilin itu meleleh. Satu-satu saja. Dengar, perhatikan. Kalian duduk saja. Ayo perhatikan. Sambil perhatikan.
dia. Apa ini? Apa sih? Belum. Semuanya dinilai, Ibu nilai semuanya. Keaktifan kalian di dalam kelompok berarti jangan terlalu banyak. Ibu di mana tulis? Tulis dulu di puramannya, nanti Bapak isi dalam lembaran itu. Oh, ada dia. Pendapat semua teman ya dalam kelompok. Ya, itu bagaimana caranya kamu? Kalau banyak itu kan kamu sudah tahu, kalau banyak begini berarti dia akan meluap. Ayo. Pelan-pelan. Itu terlalu banyak, nanti isi kembali ke sini. Terlalu banyak. Cepat kalau dibuang lagi gitu. Yang lain diam, kelompok lain diam. Balik sudah, kelompok lain balik. Lihat ke depan. Satu orang saja berdiri. Biar juga kamu 4 berdiri, tapi satu orang yang presentasi. Dia langsung presentasi. Semuanya berdiri. Biar juga kamu 4 berdiri. Yang lain dengar, kelompok lain dengar. Perkenalkan anggota kelompok. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Sekarang kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Fitri Amra, biasa dipanggil Fitri. Perkenalkan, nama saya Rindu Sirgo, biasa dipanggil Bisa. Nama saya Frenan Lagawe, biasa dipanggil Frena. Nama saya Pascal Selingkah. Oke, mulai presentasi. Ya baik, sekarang saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1, alat dan bahan. Alatnya, bahannya air, garam, alatnya sendok, gelas, mangkok, atau baskom plastik. Apa yang mau percobaan di sini? Larutan apa? Judulnya itu. Larutan garam dalam air. Alat dan bahannya lengkap? Apa-apa itu? Alatnya sendok, gelas, mangkuk, dan baskom. Bahannya air dan garam. Nomor 2, cara kerja. Cicipi rasa garam sebelum dilarutkan. Larutkan 1 sendok garam ke dalam 1,5 gelas air. Jika cicipi larutan tersebut, bandingkan rasa garam sebelum dan setelah dilarutkan. Rasa garam sebelum dilarutkan asin. Rasa garam setelah dilarutkan juga asin. Nomor 4, dapatkah garam yang telah dilarutkan berubah ke bentuk semula? Jika bisa, bagaimana caranya? Jawabannya tidak bisa. Soal berikutnya, adakah zat baru yang dihasilkan? Jika ada, zat apa yang terbentuk? Zat yang dihasilkan tidak bisa dihasilkan. Kesimpulannya, garam yang dilarutkan dalam air termasuk perubahan fisika.
Sepompa es batu di atas sendu. 3. Menyalakan lilin. 4. Panaskan es di atas lilin. 5. Amati perubahan bentuk, warna, rasa yang terjadi pada es yang telah mencair. Perubahan wujud sebelum dipanaskan. Padat sesudah mencair. Warna sebelumnya putih, sesudahnya warni. Rasanya dingin sebelum dingin dan sudah tidak ada rasa. Apakah es yang telah mencair dapat dikembalikan ke bentuk semula? Jika bisa, dengan cara apa? Jawaban bisa, karena dengan cara didinginkan kembali di dalam kulkas atau freezer. Berikutnya, adakah zat baru yang dihasilkan? Jika ada, zat apa yang terbentuk? Ada. Zatnya zat fisika. Kesimpulannya, es yang mencair termasuk perubahan. Jawaban perubahan fisika. Alasannya karena salah satu sifat fisika yaitu mencair. Halo, kelompok lain coba tanggapi ini hasil di percobaan dari kelompok 4. Oke, dia punya pertanyaan yang kedua kalau tidak salah. Yang kedua, adakah zat baru yang dihasilkan dari es mencair itu? Percobaan es mencair. Adakah zat baru yang dihasilkan? Jika ada, zat apa yang terbentuk? Ada tidak zat baru? Tidak ada. Masih seperti sebelumnya. Di situ dikoreksi untuk kelompok 4. Tidak apa-apa. Oke. Es mencair termasuk perubahan fisika. Kalau fisika berarti tidak ada materi atau zat baru yang terbentuk. Ya toh? Dia hanya bisa diubah. Tidak bisa menghasilkan zat atau materi baru. Oke, baik. Alasannya fisika kenapa? Karena Salah satu fisika perubahan yaitu mencair. yang berikut mentega dilelehkan. Mungkin kelompok lain bisa. Kasih habis dulu. Kelompok 4. Cepat saya. Lanjut. Dia punya itu pengamatan perubahan bentuk awal. Perubahan bentuk sebelum padat, sesudah meleleh atau mencair. Perubahan warna kuning keputihan sesudah kuning. Perubahan rasa sebelumnya sedikit asin, sesudah sangat asin. Pertanyaan. Apakah mentega yang telah meleleh dapat dikembalikan ke bentuk semula? Jika bisa, dengan cara apa? Jawabannya bisa. Dengan cara? Dengan cara didiamkan atau didinginkan sebentar. Adakah zat baru? Ada. Zat baru yang dihasilkan mencair. Tidak ada itu. Kelompok? Tidak ada. Tidak ada ya? Masih tetap seperti? Hanya bedanya dia mencair. Atau daripada mencair. Oke. Tidak apa-apa, langsung. Kesimpulan. Bakar yang telah dibakar dapat dikembalikan ke bentuk semula. Jika bisa, dengan cara apa? Jawabannya tidak bisa. Soal berikutnya, adakah zat baru yang dihasilkan dari hasil pembakaran tersebut? Jika ada, zat apa yang terbentuk? Jawabannya ada.
Zat yang terbentuk adalah zat berupa abu. Kesimpulan, obat nyamuk bakar yang dibakar termasuk perubahan perubahan kimia. Alasannya karena tidak dapat dibentuk lagi ke bentuk semula. Oke, baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Silakan dulu. Sekian dari saya. Oke, baik. Silakan untuk kelompok 4. Break. Oke, baik, terima kasih sudah. Terima kasih untuk seluruh kelompok. Ada 4 kelompok. Terima kasih sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan hasil diskusinya pada siang hari ini. Yang berikut itu Ibu akan menyampaikan sedikit tentang hasil diskusi kalian pada hari ini. Kalian itu masih belum maksimal, masih belum bisa membedakan mana yang dikatakan perubahan fisika, mana yang termasuk dalam perubahan kimia. Kalau sudah tahu perubahan kimia itu seperti apa, berarti otomatis sudah tahu dia ini termasuk dalam perubahan kimia. Kalau sudah tahu contoh dari perubahan fisika, berarti sudah bisa mengelompokkan. Oh, kalau yang mencair itu di mana? Fisika. Padat, mencair berarti fisika. Kalau menghasilkan zat baru atau materi baru, berarti dia di kimia. Tadi itu cenderung kalian tuh bingung kalau sudah mentega dilelehkan. Di situ pertanyaannya apakah bisa menghasilkan zat atau materi baru? Kamu jawabnya bisa. Padahal sebenarnya dari mentega mencari itu dia hanya berubah wujud saja dari padat ke cair. Tidak ada zat baru, tidak ada nama baru pada mentega itu. Ya toh? Padatnya mentega, cairnya juga mentega, hanya beda bentuk. Ya toh? Padat dan cair. Jadi dia tetap tidak ada materi baru, tidak ada zat baru, dia tetap mentega. Itu yang kalian bingung. Dan itu dari keempat kelompok itu ada kelompok yang masih mengisi dia itu perubahan. Sudah benar di atasnya itu jawabannya, tapi di bawahnya itu dia simpulkan itu. Ada yang simpulnya benar fisika, tapi dia punya jawaban penuntunnya awalnya itu dia jawab kimia punya. Dan itu yang kalian masih bingung. Ya tidak? Ya benar toh? Yang Ibu dengar, yang Ibu perhatikan kalian tadi juga dalam diskusi juga masih ada perdebatan. Ini kimia karena dia dibentuk lagi menjadi padat. Padahal sebenarnya itu padat ke cair, namanya mentega ya tetap mentega. Begitupun air. Air itu kalau kita bekukan berarti dia menjadi beku toh, namanya es toh. Tapi kalau kita keluarkan dia dari lemari dingin, lemari es itu atau dari freezer itu, kita keluarkan dia, kita diamkan dia di luar, atau kita panaskan dia, kita jemur dia di matahari, itu dia akan meleleh. Dan hasilnya apa? Air. Kalau dia cair toh, hasilnya air toh, tetap namanya air toh. Tidak ada sesuatu yang baru. Tetap padat pun sama, dia es. Dia hanya berubah bentuk saja. Air itu dia cair. Kita mau bekukan dia menjadi es. Dia padat, itu es. Berubah bentuk saja. Terus dia mencair, dia meleleh, dia cair toh. Apa yang hasilkan air kan? Tidak ada nama yang baru. Ya. Hanya mungkin beda bentuk saja. Yang tadi cair dengan padat. Seperti itu. Benar, banyak yang benar hanya pada proses pembakaran obat nyamuk bakar. Itu yang kalian benar. Karena itu yang di situ yang kelihatan jelas loh. Dia dari padat itu menjadi abu. Betul. Dia itu tidak
bisa kembali ke bentuk semula. Itu yang kalian pahami. Itu yang ibu amati, ibu dengar dari kamu punya hasil diskusi itu. Kalian tuh sering sekali masih kebingungan membedakan perubahan fisika dan kimia. Padahal tadi tuh pada awal kamu tuh benar sebutnya. Sifat dari fisika itu apa, sifat dari kimia itu apa, ciri-cirinya itu bagaimana, itu kamu sudah benar. Tapi di saat kamu diskusi itu, ibu dengar itu memang ada banyak sekali. Ada yang mau, ada orang yang bilang ini fisika punya, tapi ada yang lebih banyak ke kimia. Nah, ibu tidak bisa melarang kalian ya, karena ini hasil diskusi kalian. Jadi masih banyak, masih sebagian besar dari kalian di dalam ruangan ini yang masih belum bisa membedakan perubahan fisika dan kimia secara pasti, secara jelas. Oke, tapi terima kasih untuk hari ini sudah bagus, sudah mantap semuanya, sudah berhasil menyelesaikan tugas yang ibu berikan. Terima kasih untuk kalian untuk hari ini. Sekarang kita materinya sudah selesai, hasil diskusinya sudah dipresentasikan. Nanti tinggal ibu bagikan nilai kalian. Ada pertanyaan? Mungkin ada pertanyaan? Pertanyaan yang membuat kalian masih bingung? Adakah pertanyaan? Kalau 10 RPR, jangan mau bertanya. Ada? Bagaimana? Yang laut ibu, yang laut itu sifat kimia apa sih? Kalau fisika itu kan terlarut toh, ada kelarutan. Di situ perubahan fisika. Tidak ada yang dihasilkan. Kita fisika itu salah satu perubahan fisika yang kita ini apa kan? Salah satunya ada kan rasa kan? Rasa. Garam itu dia terlarut di dalam air yang kita tidak bisa lihat bentuk garam lagi, tapi kita bisa mengetahui adanya garam di dalam air itu adalah dengan cara merasa. Kita mencicipi air itu, terus kita tahu oh ini air garam, ini garam ada di dalam. Begitupun kalau taruh gula, kita tidak lihat nih bentuk, kita pertama lihat bentuk gula ada kan? Terus kita campurkan di dalam air, otomatis garamnya garam atau gulanya terlarut toh? Tidak ada toh? Tapi yang bisa kita sampai mengetahui bahwa jadi dia tetap tidak ada materi baru, tidak ada zat baru, dia tetap berbeda. Itu yang kalian bingung. Dan itu dari keempat kelompok itu ada kelompok yang masih mengisi dia itu perubahan. Sudah benar di atasnya itu jawabannya, tapi di bawahnya itu dia simpulkan itu. Ada yang simpulnya benar fisika, tapi dia punya jawaban penuntunnya awalnya itu dia jawab kimia punya. Dan itu yang kalian masih bingung. Ya tidak? Ya benar toh? Yang ibu dengar, yang ibu perhatikan kalian tadi juga dalam diskusi juga masih ada perdebatan. Ini kimia karena dia dibentuk lagi menjadi padat. Padahal sebenarnya itu padat ke cair, namanya mentega dia tetap mentega. Begitupun air. Air itu kalau kita bekukan berarti dia menjadi beku toh, namanya es.
sudah mantap semuanya, sudah berhasil menyelesaikan tugas yang Ibu berikan. Ya. Terima kasih untuk kalian untuk hari ini. Sekarang